Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan deskripsi proyek kami. Yang pertama itu ada ide. Ide utama kami itu untuk memberikan wawasan dan kesadaran kepada masyarakat-masyarakat terkait SDG kami, yaitu Affordable and Clean Energy, yaitu energi alternatif yang bersih. Dan energi yang kami gunakan itu adalah energi solar yang biasa dihasilkan oleh solar panel. Selanjutnya ada konsep. Topik Affordable and Clean Energy ini akan menyangkut energi yang bersih dan terbarukan. Topik tersebut akan disampaikan melalui animasi yang dihasilkan yang berjudul Steve versus Agor. Dan yang terakhir ada animasi yang akan dihasilkan. Animasi yang ditampilkan menggunakan teknik stop motion dengan style paper cutout, dan kami menggunakan warna yang lebih colorful sehingga membuat visual yang lebih memekat dan lebih menarik untuk dilihat. Untuk progres kami sejauh ini sudah mencapai 40%. Selanjutnya ada target audience kami dan juga sustainable development goals atau biasanya disebut dengan SDG. Untuk target audience sendiri kami menargetkan umur 12 tahun ke atas. Kami menargetkan seluruh anak-anak remaja maupun dewasa 12 di antara 12 tahun ke atas, terutama daerah yang tempatnya terkena krisis iklim dan dampaknya. Untuk Sustainable Development Goals-nya, SDG ini berfokus kepada menyediakan energi yang lebih terjangkau dibanding energi yang lain, dan juga lebih andal, lebih berkelanjutan untuk semua orang. Ini mencakup peningkatan akses energi, efisiensinya, dan penggunaan energi terbarukan. Perkenalkan, nama saya Desyani Albarokaraharjo dengan NIM 4322401039. Ini saya akan menjelaskan tentang dramatic premise. Untuk karakternya ada Steve dan Agor. Steve adalah bapak berusia 50 tahun yang memiliki sifat pemalas dan boros listrik. Dan Agor adalah monster asap yang berasal dari generator tua yang sudah rusak. Inciting incident-nya adalah Steve yang sangat boros dalam penggunaan listrik, generator tuanya mulai rusak dan mengeluarkan monster asap yaitu Agor. Settingnya di dalam rumah, ruang tamu, dan di teras. Goalnya adalah Steve ingin menghilangkan atau memusnahkan asap dari rumahnya. Stepnya dengan mengipasi asap. Plot point pertamanya adalah asap yang terlalu besar sehingga cara Steve yaitu mengipasi asap itu tidak berhasil. Selanjutnya adalah main karakter atau Steve. Steve itu berusia 50 tahun dan dia memiliki goal atau tujuan menghilangkan asap yang mengganggunya. POV Steve adalah egois karena tidak mempedulikan lingkungannya. Weakness atau kelemahan Steve adalah kurang pintar dalam mencermati lingkungan. Attitude Steve itu tidak peduli dengan lingkungannya. Change-nya adalah dia menjadi lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Masuk ke penjelasan Steve. Karakter Steve itu menggunakan basic shape lingkaran dan persegi panjang. Perut Steve yang buncit menggambarkan sifat malas dari Steve. Seluruh anggota tubuh Steve dapat digerakkan. Style penggambaran Steve yaitu stylized atau gabungan dari beberapa style mulai dari realistik sampai kartunis. Steve menggunakan celana panjang berwarna coklat dan atasan kaos berwarna putih. Rambut Steve berwarna coklat kepirangan dengan sedikit uban, menandakan dia adalah bapak-bapak yang tua. Perkenalkan, nama saya Metaria Esther Violina dengan NIM 4322401038. Di sini saya akan menjelaskan bagian supporting karakter atau karakter pendukung dalam cerita kami. Karakter pendukung dalam cerita kami yaitu Agor atau di kepanjangannya asap generator. Nah, Agor ini berasal dari generator tua yang sudah mulai rusak. Yang pertama yang kita bahas adalah keinginan atau goals dari si Agor. Goals dari si Agor yaitu mencemari lingkungan. Karena Agor ini sifatnya kotor, jadi dia ingin mencemari lingkungannya rumahnya si Steve. Yang kedua yaitu point of view dari si Agor. Point of view dari si Agor yaitu sebagai perusahaan lingkungan. Yang ketiga weakness atau kelemahan dari si Agor yaitu mudah terkontaminasi. Karena Agor ini berupa asap, nah asap ini kan bisa berubah-ubah bentuknya sesuai lingkungannya. Dan Agor ini juga mudah ditiup, mudah hilang. Jadi dia seperti mudah terkontaminasi seperti itu.
dia mudah terhasut atau terpengaruh gitu. Jadi dia kelemahan si Agor ini mudah terkontaminasi. Yang keempat yaitu attitude-nya. Attitude-nya si Agor ini tidak punya pendirian. Kenapa tidak punya pendirian? Karena yang seperti saya bilang tadi, dia tuh mudah terkontaminasi karena mudah hilang, mudah ditiup. Jadi attitude-nya itu tidak punya pendirian. Yang terakhir yaitu change atau perubahan dari si Agor. Nah, change dari si Agor ini, udara dan lingkungan tersebut pun menjadi tercemar. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan Agor lebih dalam, yaitu yang pertama, karakter Agor ini kami gambarkan dengan menggunakan basic shape lingkaran dan segitiga. Kenapa kami buat basic shape-nya 2? Karena Agor ini berupa asap, jadi asap itu bisa berubah-ubah bentuknya sesuai dengan tempatnya. Yang kedua, mata Agor kami buat berwarna merah dan senyuman yang lebar, itu menandakan atau melambangkan Agor ini jahat. Yang ketiga, Agor ini diwarnakan dengan berwarna abu-abu kehitaman untuk melambangkan asapnya yang kotor. Seperti kita lihat kalau udara tercemar itu asapnya pasti kotor kan. Jadi dia warnanya agak-agak kabut abu-abu hitam gitu. Yang terakhir, style dari gambar Agor ini yaitu style penggambarannya stylized. Stylized itu merupakan campuran dari beberapa style seperti realistik sampai ke kartun. Selanjutnya di sini ada world building. Kami menggunakan 3 latar tempat atau set untuk cerita kami. Yang pertama itu luar rumah dari Steve atau outdoor dari penampakan rumah Steve. Di situ ada pepohonan, pagar, bahkan ada keluarga kita. Kami juga sudah mencantumkan sumber dari setiap gambar kami. Yang kedua itu living room dari rumahnya Steve atau ruang tamu dari rumahnya Steve. Yang ketiga kami mengambil set di teras rumahnya Steve. Kami juga sudah mencantumkan gambar dari referensi gambar rumah terasnya si Steve. Selanjutnya bagian properti. Di sini ada properti dari cerita Steve vs Agor babak 1. Itu ada 5 properti yang melekat pada Steve, yaitu yang pertama koran. Properti koran ini digunakan untuk Steve mengipasi Agor. Koran ini ada 2 bentuknya, dia ada bentuk yang lebarnya dan bentuk ketika korannya terlipat. Yang kedua remote TV. Remote TV ini digunakan Steve untuk menghidupkan TV-nya. Yang ketiga ada generator. Generator ini sebagai sumber masalah atau sumber munculnya Agor atau asap generator. Yang keempat itu ada saklar, di mana saklar ini digunakan untuk menghidupkan lampu rumahnya si Steve. Yang terakhir yaitu sofa. Sofa ini sebagai tempat si Steve untuk bersantai di dalam ruang tamunya. Baiklah, selanjutnya adalah capaian mata kuliah. Yang pertama adalah mata kuliah pengembangan cerita dengan kode 107. Kami membuat dan menyusun cerita menjadi sebuah premis. Premis adalah deskripsi singkat mengenai keseluruhan alur cerita. Premis itu dibagi menjadi 3 babak. Yang pertama adalah babak 1, yaitu karakternya ada Steve dan juga Agor. Agor merupakan asap generator. Jadi yang pertama insidennya adalah karena Steve itu sangat boros dalam penggunaan listrik, generator tuanya itu mengeluarkan asap hingga membentuk monster asap yang disebut Agor. Goal atau tujuannya adalah Steve ingin menghilangkan monster asap tersebut atau Agor tersebut. Lalu untuk step pertamanya dalam kepanikan, Steve itu berusaha mengipasi monster asap. Plot point satunya adalah usaha Steve tersebut gagal karena asap itu rupanya sudah sangat besar. Selanjutnya adalah premis babak 2. Babak 2 itu Steve membawa seember air untuk menyiram generator. Midpointnya karena Steve terburu-buru, Steve itu terpeleset air yang dibawanya dan tumpah mengenai generator. Baru plot point keduanya, setelah terkena air, generator tersebut mengeluarkan percikan kecil dan menyebabkan listrik rumah Steve padam sehingga asapnya mengecil. Yang terakhir adalah babak 3 merupakan versi finalnya. Babak 3-nya yang pertama itu setelah mengecilnya asap, masuklah sedikit cahaya matahari di gelapnya kondisi sesaat. Cahaya matahari tersebut menyinari poster usahanya mengiklankan panel surya anti asap. Sebelum Agor semakin membesar, poster itu menyadarkan Steve sehingga Steve berpikir untuk membeli panel surya. Kemudian Steve membeli panel surya menggunakan mobilnya.
Untuk closing point-nya sendiri, Steve itu kembali dengan membawa panel surya dan mengarahkan panel surya tersebut ke Agor. Seketika Agor itu kaget dan marah hingga mereka bertarung. Agor kalah, kemudian Agor itu kalah dan musnah, sehingga Steve mengganti generator tersebut ke panel surya. Selanjutnya itu ada CMK dari menggambar tradisional AN108. Di penggambar tradisional, kami itu membuat desain karakter. Dalam animasi kami membuat desain karakter turun around-nya Asap, si Agor, si generator, dan juga si Steve. Selain itu, kami juga membuat berbagai properti, mulai dari meja, kursi, remote, radio, dan lain-lain. Juga kami menerapkan basic shape kepada karakter si Steve, yaitu berupa lingkaran untuk perutnya dan juga persegi panjang untuk badannya. Lalu kami juga menerapkan organic shape pada tumbuh-tumbuhan di sekitar rumah Steve, dan juga shading di beberapa bagian seperti pohon dan juga rumah. Baiklah, selanjutnya adalah capaian mata kuliah dari mata kuliah Nirmana 2 Dimensi dengan kode AN109. Dalam Nirmana 2 Dimensi, kami menerapkan tekstur pada berbagai latar dan properti titik tertentu. Tekstur yang kami sajikan adalah merupakan tekstur semu, bisa berupa garis-garis yang menunjukkan bahwa tekstur itu halus, dan juga ada juga garis-garis yang ada jarak-jaraknya, seperti garis yang ada pada pintu berwarna biru. Habis itu ada penerapan elemen juga yang diterapkan pada background, yaitu seperti garis dan bidang. Penerapan prinsip pada garis dan bidang tersebut yaitu ritme dan kontras. Selanjutnya adalah CMK dari ide kreatif dengan kode AN1110. Kami itu membuat slide presentasi melalui panduan Pitch Bible dan cerita animasi. Perkenalkan, nama saya Luis Tamuri Anugrah Samosir dengan NIM 4322401041. Untuk capaian mata kuliah selanjutnya itu adalah pengantar animasi. Kami menggunakan prinsip animasi yaitu staging dan appeal. Seperti yang kita tahu bahwa appeal itu adalah prinsip yang berhubungan dengan visual animasi. Semakin menarik visualnya, maka semakin menarik animasinya. Kami menerapkan itu dalam animasi kami, seperti pada desain karakter yang cukup sederhana, mudah diingat, dan tidak banyak informasi yang bisa diambil dari karakter tersebut sehingga memudahkan pembaca untuk mengingatnya. Dan juga menggunakan warna yang cukup colorful sehingga membuat visual lebih menarik. Kemudian untuk selanjutnya itu ada prinsip staging. Staging adalah peletakan angle kamera yang tepat sehingga kita dapat menyampaikan cerita kita dengan baik kepada penonton. Kami menerapkan prinsip staging pada animasi kami. Untuk capaian mata kuliah selanjutnya itu adalah pengantar animasi. Di pengantar animasi kami menerapkan dua prinsip animasi yaitu appeal dan staging. Seperti kita tahu bahwa appeal itu adalah prinsip animasi yang berhubungan dengan visual. Semakin menarik visualnya, maka semakin menarik animasinya. Dan appeal itu kami terapkan dalam animasi kami, yang dimana dalam desain karakter kami buat cukup sederhana sehingga mudah diingat dan tidak banyak informasi yang bisa diambil sehingga penonton lebih mudah mengingatnya. Dan juga dengan properti dan karakter yang cukup colorful sehingga membuat visual lebih menarik. Kemudian selanjutnya itu ada prinsip staging. Staging adalah penerapan atau peletakan angle kamera yang tepat sehingga kita dapat menyampaikan cerita kita yang dengan baik kepada penonton. Dan staging kami terapkan dalam animasi kami tepatnya pada di scene akhir di babak 1, yaitu pada saat angle kamera mengambil keseluruhan dari rumah Steve yang sedang dikerubungi oleh monster asap, sehingga penonton tahu bahwa rumah Steve sedang dikerubungi oleh monster asap. Kemudian capaian mata kuliah selanjutnya itu adalah fotografi animasi. Kami menerapkan teknik pengambilan gambar yang sudah kami pelajari dalam kelas fotografi animasi seperti rule of third, penataan cahaya, komposisi, keseimbangan. Dan kedepannya kami akan menggunakan zoom secara manual dan tidak digital sesuai arahan dari dosen fotografi animasi. Kemudian untuk capaian mata kuliah selanjutnya itu adalah budaya visual. Kami menerapkan style visual animasi yaitu cartoonish. Cartoonish itu mengacu pada desain karakter atau properti atau aset yang dibikin sederhana sehingga penonton lebih mudah mengingatnya, dan juga menerapkan outline atau garis tepi yang cukup lebar
dan aset atau karakternya dengan menggunakan proporsi yang tidak realistis. Kemudian selanjutnya adalah capaian mata kuliah animasi eksperimental. Kami menerapkan penggunaan thumbnail storyboard sebelum kami membuat animasi. Kemudian setelah kami membuat storyboard, kami membuat aset yang sesuai dengan storyboard yang telah kami buat tadi. Setelah membuat aset, maka kami akan membuat animasi dan sekali lagi kami mengacu kepada thumbnail storyboard yang telah kami buat. Dan untuk kedepannya kami akan menyusun visual yang lebih baik sehingga penyampaian cerita kami lebih dapat kepada penonton sesuai dengan arahan dari dosen animasi eksperimental. Halo, perkenalkan nama saya Imaris Tiatiki. Di sini saya akan melanjutkan di tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya kami adalah setelah ATS atau asesmen tengah semester adalah melakukan perekaman ulang pada babak 1 sesuai revisi yang sudah diberikan oleh dosen-dosen yang kami visitasi pada setiap mata kuliah. Dan setelah itu akan kami melanjutkan proses pembuatan animasi babak 2 dan babak 3. Lanjut ke kritik pembangunan, yaitu dari mata kuliah gambar tradisional adalah penggambaran kami yang masih ambigu atau tidak jelas itu benda apa. Lanjut ke nirmana 2 dimensi, yaitu detail pohon seperti batang atau dedaunan, bukit, dan wallpaper ruang tamu yang kurang konsisten atau tidak konsisten. Dilanjut lagi dengan animasi eksperimental, yaitu pengambilan gambar yang tidak rapi dan susunan animasi yang terbalik. Pengambilan gambar kami yang masih berkualitas rendah atau pecah, gambarannya pecah, itu karena zoom, dan susunan animasi yang terbalik, yaitu seperti kami yang menunjukkan hambatannya terdahulu tidak ke goalsnya. Lanjut ke pengembangan cerita, adegan atau scene cerita yang terbalik sama seperti di animasi eksperimental. Dan lanjut ke fotografi, pengambilan gambar yang masih bergetar dan blur alias gambarnya masih pecah. Lanjut ke budaya visual, pengewarnaan yang kurang konsisten, yaitu pewarnaan kami atau style animasi kami tuh masih kurang. Dan lanjut ke pengantar animasi, yaitu penerapan prinsip staging yang masih kurang. Peletakan karakternya kurang yang membuat kurang menarik. Lanjut ke mata kuliah ide kreatif, yaitu watak karakter utama dan karakter pendukung yang masih kurang jelas. Alias kita masih belum mengerti apa tujuan karakter ini. Gitu.